Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asyari selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Dialog Agama dan teman-teman yang berbahagia. Selamat sore Pak D. Ya, selamat sore. Pak D, jadi kami minta waktunya untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Dan kebetulan kami itu mengambil tema tentang Hari Raya Natal yang kebetulan sekarang ya Pak D? Ya, bulan ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya Hari Raya Natal itu apa sih Pak D? Ya, kalau kita terima kasih yang supaya dikenalkan lagi namanya siapa supaya. Oh ya, nama saya Ika Purnamasari Pak D. Ya. Dari semester 5. Ya. Kalau saya Nimatul Inayah dari semester 5 juga. Kalau saya Siti Naraini dari semester 7. Ya. Ya, terima kasih. Kalau berkaitan dengan Natal untuk pada umumnya untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau ada untuk memperingati berarti ulang tahun. Nah, mengenai Natal sendiri, umat Kristiani ya sejak dahulu menyepakati kita untuk mengenang kelahiran Sang Kristus itu di tanggal 25. Apakah boleh kira-kira ya, kalau misalnya mengecas siapa enggak? Oh ya, enggak kalau mengecas. Ya, kalau misalnya tidak tanggal 25 apa boleh apa enggak? Ya. Sebenarnya boleh saja. Jadi Natal itu intinya kalau yang secara rohani untuk memperingati kelahiran Sang Kristus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan sekedar untuk mengingat tanggal 25 Desember kemudian itu untuk memperingati perayaan Natal. Tapi kita kesepakatan dari tokoh-tokoh gereja pada saat itu menyepakati Natal itu tanggal 25 Desember. Jadi itu terus-menerus dilakukan hingga sampai saat ini. Tetapi pada intinya kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang intinya, itu yang harus dipahami. Banyak orang hanya melihat berkaitan dengan Natal itu Desember, tetapi Kristus lahir dalam hidup setiap orang yang percaya itu bisa kapan saja, ya, bisa Januari, Februari, Maret, apa saja, tetapi lahirnya, jadi membukanya pintu hati kita itu pada saat apa. Jadi itu yang pertama mencetuskan itu tokoh-tokoh Kristiani gereja itu ya Pak? Ya, jadi bapak-bapak gereja pada saat itu menyepakati bersama-sama, kemudian menentukan tanggal itu, ya itu akhirnya terus menerus. Tetapi berkaitan dengan lahirnya kapan memang tidak ada kepastian Selasa Kliwon atau Jumat lagi, ya itu tidak ada, tidak tertulis sama sekali, dan kapan tanggal yang pasti itu memang tidak diketemukan. Tetapi disepakati bahwa bulan Desember tanggal 25 itu semuanya dilakukan. Nah, kemudian kalau kita melihat pada saat itu Desember itu apakah itu tepat tanggal penanggalan internasional dengan penanggalannya Yahudi tak cocok apa enggak, itu ada perbedaan, ya, perbedaan bulan. Tetapi sebenarnya kembali lagi kita tidak membahas berkaitan dengan kapan. Yang penting itu kita tahu bahwa Allah yang mengasihi kepada seluruh umat manusia datang ke dalam dunia, dan setiap orang yang percaya kepadanya, dan disitulah bukti dari kelahiran hidup baru. Ini. Jadi kalau serangkaian
apa saja gitu Pak yang dilakukan ketika Natal? Oh ya, Natal itu yang jelas yang pertama orang akan merayakan sebagai acara untuk mengenang Kristus yang datang ke dalam dunia. Jadi rangkaiannya berkaitan dengan itu bisa diwujud nyatakan dalam berbagai macam hal. Misalnya adanya drama. Ya, kalau rangkaian di tempat kami ini tadi saya sudah Natalan. Kenapa kalau tidak tanggal 25? Ya karena kita tidak berfokus kepada tanggal, tetapi kita berfokus kepada mengenang kelahiran Kristus di dalam dunia ini. Ya, jadi kapanpun bisa. Apalagi kalau untuk mengenang kelahiran Kristus dalam hati kita. Itu kapanpun kita bisa mengenang, ya. Kemudian Natal itu juga biasanya pasti ada ibadah. Nah ibadahnya itu tanggal 24 itu nanti perayaan Natal. Saya mengundang Anda semuanya, ya. Bisa hadir. Teman-teman Anda sudah saya undang. Tanggal 24 itu ada perayaan Natal. Jamnya jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau tanggal 25 itu ibadah Natal. Nah, bedanya perayaan dan ibadah memang beda. Ya, perayaan untuk istilahnya rasa sukacita bahagia diwujudkan dengan puji-pujian dan lain sebagainya, acara khusus. Kemudian kalau tanggal 25 itu ibadah khusus untuk mengingat kembali berkaitan dengan Sang Kristus yang datang ke dalam dunia, yang telah mengorbankan tubuhnya dan dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik lagi ke dalam kerajaan surga dan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya yang memimpin kepada kita pada saat ini. Nah kemudian berkaitan dengan acara demi acara beraneka ragamnya. Kalau saya jelaskan dulu nanti Anda bisa bertanya aja. Kemudian jadwalnya nanti di tanggal ini untuk doa pagi Natal. Jadi tadi ditokohkan sana di daerah Serengat ya. Kemudian besok siang, jadi minggu itu sesudah ada ibadah besok minggu, kemudian nanti ada Natal Wanita Baptis Indonesia Getsemani besok. Ya, jadi kalau Anda mau lihat ya boleh, hadir boleh. Ya, itu. Kemudian acara kami juga isi dengan bakti sosial. Bakti sosialnya kami setiap tahun itu selalu membagi 400 paket. 400 paket kami bagikan. Kami tidak pernah berpikir supaya kami ini menjadikan orang lain jadi Kristen, enggak. Tapi itu adalah bagian kehidupan kami untuk menikmati berkat ini. Kami berbagi kepada masyarakat, kepada Bang Beja, kepada siapa saja ya. Jadi kami sudah atur semuanya. Tujuannya apa? Kita ini rasa sukacita kami wujud nyatakan dengan berbagi kasih ya. Ini kemudian ada donor darah. Ya, donor darah itu dilakukan secara rutin kalau di gereja ini. Jadi per 3 bulan ada donor darah. Seperti pagi ini sudah 87 kali ya donor. Jadi sudah cukup banyak. Budenya sudah 77 kali ya, jadi donor darah semua keluarga kami pendonor. Jadi anak-anak kami 4 pendonor, menantu saya 3 pendonor ya, jadi semuanya. Ada yang lain kalau mungkin? Kalau boleh tahu kan hari Natal biasanya ada penghias pohon, terus
ya pernak-pernik Natal. Ya. Ada ya begini, kalau kita melihat misalnya kok ada pohon Natal. Pohon Natal itu sebenarnya sejarahnya karena di Israel itu sebenarnya kita bisa melihat melambangkan satu kehidupan. Pohon Natal itu, cemara itu dimanapun bisa bertumbuh. Jadi di tanah yang tandus pun juga bisa tumbuh. Kemudian di tanah berair juga bisa tumbuh, dan dimanapun bisa tumbuh. Sehingga kalau kita mengambil hikmahnya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Kristen itu seharusnya bisa berada di mana-mana. Dan kalau kita berada di mana-mana, hendaknya juga akan memunculkan damai sejahtera, ya rahmatan lil alamin itu ya. Itu dimanapun kita itu sebenarnya kalau kita dalam kebersamaan, waduh itu nikmat loh. Nikmat, Anda di sini ya nikmat, saya di tempat Anda ya nikmat, saya di pondok nyaman-nyaman ya. Ini karena apa? Kita saling memahami, kita saling menyadari bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita ini sama, tidak ada bedanya. Anda butuh makan, saya butuh makan. Anda butuh tenang, saya butuh tenang. Anda butuh bahagia, saya juga butuh bahagia. Ini memang keyakinan boleh beda, tapi kita tidak boleh memisahkan. Ya, kalau di FKUP pasti akan berbicara, jangan membedakan yang sama dan jangan mempersamakan yang beda. Itu kita ini makhluk sosialnya sama, keyakinannya boleh beda, tapi sebagai makhluk sosial kita tetap bisa bersama-sama. Ya tak? Ya, rahmatan lil alamin ada di sini. Ya, tadi pernak-perniknya itu macam-macam banyak. Untuk memperlengkapi apapun, ada Sinterklas, itu menggambarkan Sinterklas itu pada saat itu mengenai orang-orang yang baik, yang suka memberi, ya, donatur. Jadi suka ya kalau di Islam jariah ya, sedekah ya, sedekah. Jadi itu yang Sinterklas itu kan kemana-mana, kemudian dia memberi ya, itu memberikannya dia. Karena apa? Itu wujud kasih sayangnya kepada semua orang yang ada di sekitar. Termasuk tadi saya katakan, setiap tahun kami itu membagikan 400 paket kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Dan kami tidak pernah mengetus menunjukkan kepada dunia ini loh kami sudah memberi. Nah, karena Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau tangan kananmu memberi, janganlah tangan kiri mengetahui. Jadi pemberi itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tetapi kita itu sungguh-sungguh berbahagia kalau kita bisa berbagi. Ada lagi? Kembali lagi nih sebenarnya Pak Den. Tadi kalau kan katanya jenengan perayaan Natal itu nggak harus tanggal 25. Ya. Tapi kalau sebenarnya ada nggak sih filosofi dicetuskan tanggal 25 itu karena apa gitu? Ya, jadi kalau kita melihat mengenai tanggal 25, kenapa diambil kesepakatan seperti itu? Memang bapak-bapak gereja dalam ya istilahnya kongregasionalnya atau kongresnya atau konsilinya, rapatnya memutuskan dengan itu. Memang tidak ada sejarah supaya tanggal 25 itu. Nah, banyak orang yang mengatakan tanggal 25 itu kan dewa matahari. Bukan seperti itu, sebenarnya bukan menganut kepada ini penyembahan kepada dewa matahari. Tetapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita kenal dalam iman Kristiani kepada Tuhan Yesus Kristus itu juga menerangi kepada bangsa-bangsa menjadi terang. Nah, kalau kita kan kalau ada pohon terang, ada lilin, yaitu melambangkan terang-terang semuanya.
Kalau pohon terang tadi melambangkan satu kehidupan dimanapun bisa ya hidup. Anak-anak Tuhan pun juga harus seperti itu. Kalau ada lilin, ya lilin itu terang yang kecil pun itu akan mengalahkan kegelapan yang begitu besar. Seandainya ini gelap gulita, tapi ada lilin yang kecil. Kalau Anda pernah di sawah ya malam itu ya, ada kunang-kunang kelihatan enggak? Kelihatan. Karena itu ada terang. Nah, Anda dan saya juga sebagai umatnya Tuhan ini, hendaknya kita juga akan menjadi terang. Menjadi terangnya seperti apa? Perilaku kita, perbuatan kita, kesetiaan kita, ya saling mengasihi. Tunjukkan terang itu bukan karena kita membawa obor, tetapi kita itu mampu untuk menunjukkan yang terbaik kepada orang-orang lain. Ya, kalau ada orang haus, kita memberikan ya apa mineral 1 gelas itu ya, mereka itu sudah senang. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan, kok ada orang yang memberi. Itu bagian daripada mengaplikasikan terang dalam perbuatan nyata, mengaplikasikan kasih dalam perbuatan nyata. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan dan kita bisa menolong, kita hendaknya juga menolong. Tapi kalau kita tidak menolong, Alkitab yang ada itu dalam kehidupan kami ya, itu Yakobus 4 ayat 17, kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukan, itu berdosa. Jadi kami tetap harus melakukan yang terbaik, ya, menyambut Anda bidadari-bidadari ya, luar biasa. Ya, kami selalu ingin berbuat baik terus. Ya, teman-teman Anda yang seringkali, Pak D, bagaimana ya, saya harus mengatur supaya dicocok nih. Jadi kalau untuk perayaan Natal itu apa harus dilakukan di gereja? Atau di rumah sendiri-sendiri? Ya. Jadi namanya orang senang itu kan di rumah bisa, di gereja bisa, di luar bisa, kan seperti itu. Nah, perayaan Natal itu juga bisa dilakukan di mana-mana. Seperti tadi, ini tim doa kami itu mengadakan perayaan Natal di Togokan itu tempat untuk rekreasi, ya, tempat untuk makan, tempat untuk santai-santai, ya. Dan bisa juga kalau Natal keluarga gitu ya. Kami juga biasanya anak-anak kalau kumpul kita itu Natal, mengadakan Natal bersama. Ya intinya kita bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dan kita telah menikmati yang terbaik, ya. Itu yang kita lakukan. Kemudian di gereja ya bisa. Jadi dimanapun kita berada, asalkan tujuannya sama, yaitu untuk menyembah kepada Tuhan. Karena kita ini waktunya kapanpun, jadi tidak ada waktu tetap ya. Kalau beda, misalnya kita sepakati nanti jam berapa, itu dengan tergantung kita menyepakati bersama. Fleksibel ya, fleksibel. Jadi tidak ada waktu harus jam sekian. Kalau ibadah pun juga begitu, berdoa pun kalau di tempat kami itu kapan saja, jam berapa saja dan di mana saja itu bisa. Ya, kalau di tempatnya saudara-saudara kan ada waktu, misalnya subuh lalu luhur ya, isya, maghrib, isya betul, asar ya betul ya, maghrib, isya ya ini. Tapi kalau di tempat kami waktu berdoa itu kapanpun bisa. Intinya hati.
kalau setiap makan kami juga harus berdoa. Ya toh? Dalam perjalanan mau berjalan, misalnya tadi Pak Di mau ke Serengat itu, kami mengawali semuanya dengan doa. Sesudah selesai sampai di sana, kita juga berdoa, mengucap syukur, matur nuwun sama Tuhan, ya. Nah, kemudian pulang ini tadi juga begitu. Sampai di rumah, dia harus berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin satu lagi dari Ibu. Ya, maka satu boleh, dua boleh, ya. Ini Pak Din, kalau yang merayakan Natal itu berarti udah dari dulu, dari pas setelah Tuhan Yesus itu apa dari kapan gitu, tahun Ya. berapa gitu? Jadi sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada Natal, karena kita tahu bahwa perayaan ini adalah sebagai sarana untuk memuliakan Kristus. Jadi ketika Kristus lahir di kandang Bethlehem, orang-orang itu kumpul bersama-sama merayakan sukacitanya. Karena kelahiran Kristus itu diidentikan dengan Natal. Jadi ketika kelahiran Kristus itu terjadi, maka di situ ada Maria dan Yusuf dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada orang-orang Majus yang dia datang dari daerah timur dan dia melihat bintangnya itu, tanda itu, sampai dia datang dan menyembah kepada Sang Kristus. Kemudian para gembala yang ada di padang belantara, dia juga datang kemudian menyembah kepada Sang Kristus. Dan disitulah kita mulai mengerti, memahami berkaitan dengan Natal itu adalah kedatangan Kristus yang memberikan janji kepada kita. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan telah lahir, yaitu Sang Juru Selamat, Kristus Yesus Tuhan. Nah itu di situ dikatakan, dan disitulah terjadi adanya penyembahan-penyembahan. Karena kedatangan Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yang ditulis dalam kitab suci, dan itu digenapi melalui kedatangan Sang Kristus. Ya, jadi sejak Kristus datang, dan di situ sudah mulai ada penyembahan yang mewujud nyatakan sukacitanya dengan memberikan persembahan. Ya, orang Majus membawa emas, kemenyan dan mur. Ya, ini para gembala membawa hatinya, karena dia tidak punya apa-apa kecuali hati. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita juga mau menyembah kepada Tuhan, ya kita menyembahnya dengan hati. Itu yang kita perlu. Ya. Itu ada lagi. Nah, Sejak kelahiran Yesus Kristus, itu, ya. kelahiran Kristus itu sudah dirayakan Natal. Dirayakan Natal. Kalau boleh tahu kata Natal itu diambil dari mana? Ya memang kalau kita melihat, karena itu berada di bapak-bapak gereja di Timur Tengah, ya, kalau Natal bukan berarti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak ada istilah. Tetapi apa yang dimaknakan dari Natal itu sebenarnya berkaitan dengan kelahiran Kristus, untuk mengenang dan untuk mengingat berkaitan dengan itu. Ya. Masih lagi, ya kami senang, terima kasih bisa bersama-sama, ya. Jadi senang sekali karena EIN dan STAIN itu seperti anak-anak saya yang kesini, karena saya sudah membimbing senior-senior Anda itu sudah cukup banyak, karena Pak D di sini sudah 31 tahun, jadi banyak menolong mahasiswa-mahasiswa yang sampai sekarang masih ingat Pak D banyak, ya. Tapi yang
Sudah berhasil lupa ya Pak. Iya, itu aja ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Ade atas waktunya. Sekian dari kelompok 12. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.